Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di tanggal 19 November, hampir di penghujung tahun 2023, kita masih bisa bertemu di acara Home Sharing Akbar grup Al-Falah, yang alhamdulillah juga sudah dihadiri oleh presiden klub kita, yaitu Bapak Kiai Haji Bagus Hernowo. Salat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semua yang dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang masih dalam kondisi berusaha membuka tokonya yang masih on, ataupun yang sedang dalam perjalanan, yang ada di mobil maupun di dalam kendaraan, semoga semuanya dalam keadaan baik dan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati, eh, Bapak Kiai kita, Presiden Klub dari Grup Al-Falah HNI, Bapak Kiai Haji Bagus Hernowo. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan selalu pada beliau dan memberikan motivasinya terus kepada para mentor-mentornya dan para mitranya agar kita semua tetap menjadi orang yang sukses. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada para LED atau top leader yang lainnya yang sudah memberikan arahan pada malam hari ini, yang mengarahkan para mitra-mitranya untuk bisa bergabung dalam acara Home Sharing Akbar 2023. Alhamdulillah, berikan tepuk tangan atau aplaus kepada para top leader kita. Baik Bapak Ibu semua, ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dengan Dedi Hidayat yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan diberikan kemampuan ya dalam mencerna dan mempraktekkan apa saja yang akan disampaikan oleh mentor kita, dan ini sebagai uh, materi yang bisa mencuatkan kesuksesan kita di penghujung tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ya, di penghujung tahun ini sebagai awal mimpi-mimpi kita, ya awal kesuksesan kita, sebagai penutup penutup 2023 dan sebagai awal kembali di 2024 menjadi orang yang paling sukses sebelumnya di tahun 2023. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan dengarkan langsung. Kita buka langsung, kita lanjutkan langsung home sharing akbar ini ya, yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Bagus Hernowo selaku Presiden Klub HNI Grup Al-Falah. Kepadanya dipersilakan. Kita beri tepukan aplaus, tepuk tangan semuanya. Silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih Mas Dayat. Apa kabarnya Antum? Alhamdulillah baik, Ustaz. Biasanya jam 8 kita mulai, ini jam setengah 8 udah mulai nih. On time, Ustaz. Berpacu Iya, sama alhamdulillah. waktu ini. Karena Isa lebih maju ya, Iya, dan aspirasi dari teman-teman timur itu, teman-teman Indonesia bagian timur minta diawalin biar betul, nggak Ustaz. terlalu malam karena di sana sudah larut malam 2 jam lebih awal. Baik, Bapak dan Ibu Oke. sekalian, teman-teman HINI dimanapun Anda berada, salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wa salimu taslimah. Adada ma hatabi ilmuk wa khatabihi kalamuk wa asu kitabuk wardallah an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabat ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in bisanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, salam sukses dari saya. Semoga kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, panjang umur, dan amal soleh yang banyak yang akan kita bawa nanti di yaumil akhir berhadapan dengan Allah dan disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, nampaknya banyak sekali yang belum saya kenal, tapi juga banyak yang sudah saya kenal. Mudah-mudahan silaturahmi kita hari ini, walaupun via Zoom, itu akan menambah keberlimpahan rezeki buat kita. Rasulullah menyampaikan, man ahabba an yusatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasilu rahimahu. Barang siapa yang ingin dilimpahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahim. Ya, saya sangat senang di Zoom, bahkan setiap Zoom saya tidak ada halangan, saya upan untuk bisa hadir. Karena pertemuan-pertemuan walaupun via Zoom, itu insya Allah akan menambah keberlimpahan rizki buat kita, dan dipanjangkan umur. Ini menarik Bapak sekalian. Dipanjangkan umur. Ada suatu ketika jaringan HNI juga, jaringan HNI mitranya Pak Erwin itu kena leukemia. Leukemia divonis oleh dokter usianya nggak akan lebih dari 3 bulan. Stres dia, nangis dia ngunci dalam dalam kamarnya berhari-hari. Lama-lama dia pikir kalau sudah tahu mau meninggal, apa yang akan dilakukan? Kemungkinan orang yang tidak punya iman akan mempercepat kematian dengan bunuh diri karena stres. Atau yang kedua, dia keluar rumah untuk berbagi kebaikan. Nah, ini yang dia lakukan. Dia setiap hari keluar rumah, bantuin orang-orang tetangga-tetangganya, kawan-kawannya, didatangi, disilaturahmiin. Assalamualaikum, Bu, apa yang bisa saya bantu? Padahal dia dalam kondisi sakit. Apa yang bisa saya bantu gitu? Apa yang bisa saya tolong? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Terus dia keliling setiap orang-orang yang dia pernah kenal, dia silaturahmiin dan dia bantu. Alhasil sekalian, 3 bulan kemudian dia masih hidup. Sampai 1 tahun dia masih hidup. Tahun kedua masih hidup. Baru masuk tahun ketiga dia dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang banyak yang menangisi kepergiannya. Ini suatu pelajaran buat kita bahwa Allah memperpanjang umur bagi siapa saja yang silaturahmi. Ya walaupun panjang umur ini bisa dimaknain dua. Secara real, secara biologis umur kita memang diperpanjang, Allahu a'lam bishawab. Bahkan banyak kisah-kisah yang mengatakan bahwa silaturahmi itu Allah panjangkan umurnya dengan kisah-kisah yang menarik. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, setelah dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rizkinya. Ya ini ya yang luar biasa juga. Ada seorang kawan yang setiap hari dia keliling ke teman-temannya bukan untuk meminta bantuan, tapi dia ke rumah teman-temannya silaturahmi untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Dia membantu dia sebisa dia bantu. Ini Bapak sekalian luar biasa. Umurnya panjang, umur secara biologis ataupun umur secara ideologis. Jadi setelah meninggal dia bertahun-tahun menjadi omongan yang positif. Umurnya masih hidup. Bahkan Rasulullah secara biologis sudah meninggal di usia 63, tapi secara ideologinya sampai hari ini masih hidup. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada suatu kebaikan buat kita. Jangan pernah minta sama Allah untuk diringankan beban. Ini nasihat dari guru saya.
Jangan pernah minta sama Allah diringankan beban. Ya Allah, kenapa masalah saya berat sekali ya Allah? Kenapa hidup saya berat ya Allah? Kenapa anak saya susah diatur ya Allah? Kenapa rezeki saya begini? Kenapa ini? Kenapa itu? Dan sebagainya masalah-masalah yang ada jangan diadukan kalau. Jangan minta sama Allah diringankan beban. Yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan beban lebih dari kapasitas kita. Tapi mintalah pada Allah dikuatkan bahu untuk memikul beban. Karena Allah tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi dari kemampuannya. Artinya pada saat beban itu ada di pundak kita, berdirilah, tegaplah, hadapi masalah itu. Dan minta sama Allah, ya Allah kuatkan bahu saya untuk memikul beban. Kuatkan bahu saya untuk memikul beban. Karena beban diberikan pada kita untuk kita kuat. Untuk kita tegap. Untuk kita berjalan lebih kencang. Memikul bahu, memikul beban-beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali menjadi suatu keluhan di jaringan kita. Saat saya sudah PCA kemana-mana, sudah presentasi di mana-mana, tapi tidak ada yang mau gabung. Tidak banyak yang mau gabung, tidak ada yang mau gabung. Dan kalaupun ada yang mau gabung, dia tidak aktif. Ini sering terjadi keluhan-keluhan di jaringan kita. Dari sekian banyak yang kita tawarkan tidak mau gabung, dan yang gabung tidak aktif. Menjadi suatu depresi yang luar biasa. Dan yang aktif, dari sekian yang gabung aktif, aktif pun cuma sebentar. Sebentar lagi loyo, sebentar lagi loyo. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini, Bu sekalian? Ilmu sudah kita dapatkan. Ilmu sudah kita terapkan. Mungkin dari Januari sampai Desember kita lakukan teori-teori yang diajarkan mentor-mentor kita. Kita praktekin terus tanpa lelah, tanpa capek, terus kita lakukan. Tapi tidak memberikan hasil yang signifikan. Ada apa dengan saya? Ini pertanyaan yang menarik. Seperti konsultasi seorang jamaah yang bertanya ke saya, Ustadz, ada apa dengan saya? Seakan-akan Allah kunci pintu rezeki saya. Seakan-akan Allah kunci pintu rezeki saya. Jangankan yang sudah kita pegang. Jangankan yang sudah kita pegang. Yang mau masuk mulut aja bisa jatuh, Ustaz. Kalau bukan rezeki kita, sulit dia masuk ke dalam mulut kita. Jangankan yang kita pegang. Jangankan yang kita sudah pegang, yang kita masukkan mulut saja bisa jatuh, bisa keluar lagi. Bisa muntah lagi. Dan ini adalah kondisi di mana kalau memang bukan rezeki kita. Maka pertanyaan yang menarik adalah, kenapa itu bisa terjadi? Ada seorang jamaah yang konsultasi ke saya. Saat saya punya bisnis bebek, gitu ya. Saya bisnis bebek. Dia curhat. Ada apa dengan saya? Saya bisnis sayur layu, bisnis buah busuk, gitu kan. Bisnis bebek mati, gitu ya. Jadi usaha apa aja dia selalu rugi. Kenapa dengan saya, Ustaz? Ada yang beli, saya bisnis bebek modal 20 juta. Saya beli dari Bekasi, saya ngambil ke Cikarang. Ngambil ke Cikarang, jual di Babelan. Dari Cikarang ke Babelan. Itu saya dapat untung 5 juta. Modal 20 juta, untung modal 20 juta, jualnya 25 juta. Untung 5 juta. Dibayar 2 hari kemudian. Jadi nggak langsung dibayar 2 hari kemudian. Di hari yang dijanjikan saya tagih. Alhamdulillah saya dapat 25 juta. Saya bawa pulang itu uang. Di tengah perjalanan mau masuk tol Cikampek. Mobil ban saya bocor. Akhirnya kami turun ganti ban. Tanpa disadari ada orang yang masuk ke dalam mobil ngambil tas isi 25 juta. Kami baru sadar begitu orangnya sudah pergi jauh. Masya Allah. Inilah yang namanya rezeki.
Jangankan yang apa namanya, yang masih jauh, yang sudah dekat aja bisa lepas. Jangankan yang dekat, yang sudah masuk mulut pun bisa keluar lagi kalau memang belum rezeki. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ini suatu pelajaran yang menarik. Ada apa dengan saya? Apabila teori-teori matematik, teori-teori ekonomi, teori-teori bisnis, teori-teori mentor Anda tidak mempan lagi dijalankan, rumus-rumus sukses itu tidak mampu merubah nasib Anda, nasib kita semua ini, maka cobalah duduk sebentar untuk bertanya, ada apa dengan saya gitu. Jangan-jangan kita seperti orang yang mengambil air dengan ember yang bolong, ember yang bocor. Kita memang ambil air itu, capek, keringetan gitu. Tapi airnya hanya menetes di tengah jalan dan sampai rumah kita habis. Capek kita. Maka cobalah duduk sebentar, teman-teman sekalian, untuk melihat, memperbaiki apa-apa yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan kita berada di rel yang salah, di jalur yang salah. Maka semakin kencang, kita akan semakin tersasar. Semakin kencang, semakin jauh kita dari tujuan. Bapak dan Ibu sekalian, sementara ada seorang nelayan yang pernah cerita ke saya. Seorang nelayan, dia tinggal di daerah Kalimantan, bukan Sapekan, Tarakan, di Tarakan. Dia cerita ke saya, Alhamdulillah Pak, saya dapatkan rezeki dari nelayan ini luar biasa. Sehingga saya bisa mensejahterakan keluarga saya. Saya juga nggak tahu, Ustaz. Saya juga nggak tahu kenapa Allah berikan keberlimpahan rezeki buat saya. Setiap kali saya nelayan, jaring ikan, selalu saya dapat banyak. Nah, teman-teman saya yang nelayan juga suka ngikutin saya. Ngikutin saya dari belakang. Dia ngikutin tempat-tempat yang saya cari ikan itu. Tapi begitu dia datang ke tempat yang saya cari ikan dan ikannya banyak saya dapatkan, dia tidak mendapatkan sebanyak saya dapatkan. Ini ikan loh. Ini ikan. Tidak ada umpan, tidak apa. Dia jaring biasa aja. Ada apa? Gitu kan. Seakan-akan rezeki itu memilih siapa orang yang diberikan dan siapa orang yang tidak diberikan. Ya kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, coba kita memperbaiki apa-apa saja yang harus kita perbaiki. Saya coba mensurvei dan saya sering bertanya kepada orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal. Kalau yang gagal ini saya sering mengamati. Saya tidak bertanya, tapi saya sering mengamatinya. Apa yang salah dalam hidup dia? Sehingga seakan-akan dia mencari air dengan ember yang bocor. Sehingga air itu tidak sampai rumah. Air itu habis di tengah jalan. Hanya dia capek. Hanya dia letih, lelah, dan kehabisan energi. Sampai ada yang konsultasi, ada yang bertanya, ada apa dengan saya Ustadz? Saya udah lakukan seperti yang Ustadz katakan. Saya udah lakukan seperti apa yang diajarkan mentor-mentor saya, tapi saya tidak segera sukses. Ya, saya bilang, ada 8 sebab jaringan tidak kunjung berkembang. Ini coba pelajari. Ada 8 sebab jaringan kita tidak kunjung berkembang. Jaringannya selalu ya masih redup, layu dan sebagainya. Ini saya rangkum menjadi 8 sebab. Sebab pertama adalah kita sering kali menjalankan HN ini tidak melibatkan Allah. Tidak melibatkan Allah. Saya coba testimoni. Saya bertanya pada teman-teman, siapa yang pada saat menjalankan HNI melakukan istikharah? Ya Rob, kalau HNI ini baik buat saya, maka dekatkan HNI dengan saya. Ya Rob, kalau HNI tidak baik buat saya, maka jauhkan HNI dari saya. Pernah nggak kita berdoa seperti itu dalam istikharah kita? Saya pernah. Awal saya menjalankan HNI, saya bertanya sama Allah dalam istikharah saya. Dan hasil istikharah saya,
Allah mudahkan saya menjalankan HNI. Dalam 1 tahun saya menjadi LED. Dalam 2 tahun saya mendapatkan bonus 10 juta, 15 juta. Dan terus berkembang. Dan Allah berikan kemudahan. Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak tahu rezeki kita ada di mana dan berapa besar, sama siapa, bagaimana caranya kita nggak tahu. Yang diperintahkan Allah adalah ikhtiar saja. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, niscaya akan aku kabulkan. Pernah nggak kita istighfar sama Allah, minta sama Allah, ya Allah kalau memang ini baik, mudahkan ya Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tidak melibatkan Allah ini adalah kunci kegagalan pertama dalam menjalankan HNI. Ada seorang kawan saya, seorang guru saya namanya Pak Salmin Ja'far. Dia di tahun 80-an dia berbisnis dengan modal 5 miliar. Kalau dikonversi 5 miliar sampai sekarang itu kurang lebih sekitar 100 miliar. Jadi kalau 5 miliar di tahun 80 dikonversi tahun sekarang ini sekitar 100 sampai 200 miliar lah. Kebayangnya begitu. Itu habis, semuanya habis. Ya, lalu dia bertanya, kenapa dengan bisnis saya? Semua ilmu ekonomi saya terapkan, modal saya siapin, kerja saya gigih, dan lain sebagainya dan lain sebagainya saya lakukan syarat-syarat untuk dapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam bisnis. Tapi gagal semuanya, hancur, habis semuanya. Saya bertanya dalam diri, ada apa? Ternyata saya menemukan satu kunci. Saya tidak melibatkan Allah dalam bisnis ini. Seakan-akan kesuksesan bisnis itu hanya kemampuan kita pribadi. Kemampuan kita pribadi. Padahal di dalam ayat surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Aflaha, al-falah adalah satu keberuntungan. Keberuntungan ini maksudnya apa? Adanya kehendak kita dan adanya kehendak Allah. Bertemunya keinginan kita dengan iradatnya Allah. Pertemuan inilah kita punya pengen sukses, Allah punya kehendak. Titik temu inilah yang disebut adalah aflah atau keberuntungan. Maka grup kita, saya namakan al-falah, agar kita tahu bahwa kesuksesan kita ini bukan karena kita pribadi. Ada faktor kita, ada. Karena kita pengen sukses. Tapi faktor Allah jauh lebih besar daripada faktornya kita. Bapak dan Ibu sekalian, tidak melibatkan Allah ini menjadi sebab kita tidak segera sukses. Ada satu jamaah mitra saya bertanya, Ustadz, tolong ajarkan saya agar saya bisa segera sukses, agar saya bisa dapatkan rezeki saya dengan baik dan cepat. Saya katakan, antum sholat duha, antum tahajud, antum sedekah, antum baca Quran, antum mengabdi sama orang tua. Udah, lakukan selama seminggu. Begitu dia lakukan 3 hari, dia ketemu saya. Ustadz, setelah saya melakukan apa yang antum sarankan, begitu saya keluar rumah, itu nampak di luar rumah semuanya rizki. Yang tadinya tidak terlihat itu rizki, jadi rizki semua kelihatan. Jadi Allah buka pintu rizkinya itu dengan cara melihat itu rizki semua. Dia semangat dalam kehidupannya, luar biasa. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pastikan Anda melibatkan Allah dalam kehidupan ini. Sebaliknya, ada seorang pengusaha yang luar biasa, namanya Umi Hanifah, seorang konveksi. Dia mengatakan ke saya, Ustadz, saya setiap kali ingin ngambil keputusan, saya selalu awali dengan sholat istikharah, sholat duha, tahajud. Kalau keputusan itu nilainya besar dan berdampak besar, saya awali dengan umroh. Subhanallah. Tahun 95 dia punya 5 cabang butik. Satu butiknya itu untungnya itu 17 juta. Untungnya 17 juta. Artinya dia dapat keuntungan sekitar 51 juta. Tahun 94-95. Belum lagi kalau lebaran itu akan naik sekitar 5 kali lipat. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pastikan melibatkan Allah. Melibatkan Allah. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, sebab jaringan kita tidak berkembang adalah
kita melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan yang membuat Allah murka. Kemaksiatan yang di sini banyak kemaksiatan, tapi saya lebih identik, lebih spesifik ke zina. Ada seorang jamaah saya yang konsul ke saya, Ustadz, kenapa dengan rezeki saya? Kok rezeki saya seret? Saya setiap usaha selalu bangkrut. Saya bilang, akhi, Allah kasih uji hambanya ada dua sebab. Yang pertama, dalam rangka menghapus dosa antum. Yang kedua, dalam rangka menaikkan derajat antum. Kira-kira antum yang mana? Tiba-tiba dia menangis. Menangis kenceng-kencengnya, seorang laki-laki nangis depan saya. Sepertinya saya melakukan hal yang pertama, Ustaz. Saya sedang dihapus dosanya oleh Allah. Sedang dihapus. Kenapa? Dulu saya sering berzina. Saya sering berzina. Lalu saya bilang, ya udah kalau gitu antum bersyukur. Loh, bersyukur dari mana, Ustaz? Bersyukur karena dosa antum dihapus di dunia. Bayangkan kalau dihapus di akhirat, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Antum nggak akan kuat untuk hidup di akhirat satu hari, karena sama dengan 1000 tahun di dunia. Zina, Bapak-Bapak sekalian, adalah dosa yang sangat besar. Segeralah bertobat. Allah tutup pintu rezeki dari orang-orang yang berzina. Ada seorang ustadz yang cerita, ada seorang keluarga yang suaminya berzina, hancur keluarganya, hancur rezekinya, dan banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita. Asbab kemaksiatan ini Allah hancurkan perekonomiannya, Allah hancurkan keluarganya. Maka salah satu cara untuk bertaubat adalah dengan pergi umroh. Karena satu umroh dengan umroh yang lain, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, Bapak-Bapak sekalian, asbab jaringan kita tidak segera berkembang. Ini saya temukan adanya kesombongan dalam diri. Sombong kita. Merasa bahwa apa yang kita dapatkan adalah hasil kerja kita. Sombong ini ada dua hal. Meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Kita menganggap bahwa kita adalah orang yang hebat. Kita minta dimuliakan oleh orang lain. Dan kita menghinakan orang lain. Dan yang berikutnya adalah menolak kebenaran. Ini sering tanpa sadari kita melakukan ini. Sebagai contoh, ada orang yang nasihatin kita. Ah, siapa sih lu? Ngapain sih lu? Siapa sih lu? Ngapain sih lu? Pakai nasihatin saya. Masya Allah. Jangan sombong. Guru saya pernah dinasihati oleh orang gila. Orang gila nunjuk-nunjuk ke guru saya. Kamu gila, kamu gila. Apa kata guru saya? Dia beristighfar. Astagfirullahaladzim. Saya dinasihati oleh orang gila. Kamu jangan sombong. Kamu jangan gila. Jangan gila dunia. Jangan gila kekayaan. Jangan gila syahwat dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah nasihat. Artinya apa? Nasihat dari orang lain, siapapun dia, bagaimanapun kondisinya, ada terima. Sering kita dinasihatin, tak dulu siapa dulu yang nasihatin. Nggak peduli siapa yang nasihatin. Jangan pedulikan siapa yang nasihatin. Setiap ada orang yang nasihati kita, itu hakikatnya dari Allah. Dengarkan baik-baik, walaupun menurut kita tidak pas. Walaupun menurut kita, kok nggak pasti nasihatnya, biarkan, dengarkan. Ya, kalau kita membantah, ada kesombongan di dalam diri kita. Ada kesombongan. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang laki-laki kalau sering dimarahin istrinya, jangan marah. Bisa jadi itu adalah nasihat yang menerapkan kita dari kesombongan. Dengerin aja. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya sering minta nasihat sama anak saya. Minta nasihat dari karyawan saya. Minta nasihat dari mitra saya. Minta nasihat dari guru saya. Semua orang saya minta nasihatin. Hatta menurut logika kita, nasihatnya nggak pas.
Jangan dibantah, dengarkan. Bisa jadi dari sisi lain itu adalah kebaikan. Hindari kesombongan, Bapak sekalian. Kesombongan ini adalah satu kehancuran. Kita ingat Fir'aun mengatakan Anna rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa kita tidak bisa berkembang? Kenapa kita menjadi LED cukup dengan bonus 6 juta? Yang LED yang sudah CED cukup dengan bonus sekitar 30 atau 50 juta. Jangan-jangan masih ada kesombongan dalam diri kita. Pada saat kita diundang tidak dihormati, kita lalu kecewa. Kecewa akhirnya kita malas datang lagi. Kita malas datang lagi, akhirnya kita nggak aktif. Kita nggak aktif, dan sebagainya dan sebagainya. Asbab kesombongan. Ini yang menjadi masalah. Dan sering saya alami. Saya datang diacuhkan sama panitianya gitu kan. Ini menjadi ujian buat kita orang-orang yang sukses itu. Nggak masalah itu, nggak masalah. Kadang-kadang kita harus datang tanpa bawa kendaraan, biar nggak dianggap sama orang. Kadang-kadang kita pergi ke suatu tempat, diacuhkan oleh orang lain. Nggak masalah itu, nggak masalah. Itu adalah cara Allah untuk meredam kesombongan di dalam diri kita. Hati-hati, kesombongan ini adalah bara api dalam hati. Akan merusak amal-amal kita. Dan kesombongan ini azabnya langsung. Saya ulangi, azabnya langsung. Fir'aun Allah hancurkan, Korun Allah hancurkan. Ya, waktu tsunami Jepang beberapa tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu, pernah Jepang itu mengatakan Jepang siap menghadapi tsunami. Siap menghadapi tsunami karena sudah persiapkan teknologinya untuk anti gempa. Apa yang terjadi Bapak-Ibu sekalian? Besoknya terjadi gempa. Lalu tsunami menghancur lantakan satu kota di Jepang, dan ditambah lagi meledaknya pembangkit tenaga nuklir. Ini luar biasa. Hati-hati dengan kesombongan. Kadang-kadang muncul dalam diri kita, siapa sih lu gitu? Ngapain sih lu? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada taman tahun 2011, ya betul tahun 2011. Ada taman. Itu Jepang itu luar biasa. Sehingga hindari rasa kesombongan ini. Bahkan ada lagu di HNI yang sangat luar biasa, tangan terakhir. Ini saya paling suka, tangan terakhir. Jangan sombong. Sudah LED, sombong. Ya, belum apa-apa sudah sombong. Jangan sombong, demi Allah, jangan sombong. Orang-orang sukses ini ujiannya kesombongan. Salah satu bentuk kesombongan adalah tidak ditambahkan kenikmatannya. Itu bentuk kesombongan. Padahal pada saat orang diberikan kenikmatan, dia bersyukur, lain sakartum la azidanakum. Dia bersyukur akan ditambah. Bersyukur ditambah. Tapi pada saat dia ada kesombongan dalam hatinya, Allah tahan ini. Allah tahan sampai dibersihkan kesombongan dalam diri kita. Ya, Bapak dan sekalian, itu yang ketiga. Hindari kesombongan. Yang keempat, Bapak sekalian, membuat orang tua kita kecewa. Nah, ini yang sering terjadi. Membuat orang tua kita kecewa. Orang tua kecewa ini adalah penghambat datangnya rizki. Saya sering bertemu dengan orang-orang sukses. Salah satunya Pak Heru Karpet. Ada lagi apa namanya? Banyak pengusaha-pengusaha yang cerita ke saya. Pak Hidayat, seorang pengusaha yang sukses luar biasa, dia mengatakan gini, saya kalau orang tua minta ke saya, antarkan ke suatu tempat, maka semua agenda saya batalkan. Bahkan rapat di perusahaan saya cancel. Agenda ketemu sama orang saya cancel. Saya utamakan orang tua saya. Masya Allah, bagus sekali. Orang tua menjadi raja buat kita. Jangan pernah membuat orang tua kecewa. Ada seorang
kawan yang orang tuanya minta tolong diantarkan untuk pulang kampung. Dia alasannya ada aja, tarsok, tarsok, tarsok. Ya, akhirnya orang tuanya meninggal dan tidak pernah ketemu sama anaknya lagi. Sama anak itu udah nggak pernah ketemu. Bahkan pada saat mau dimakamkan, dia tidak sempat ketemu. Masya Allah, sekalian. Ini suatu hal yang luar biasa. Pastikan jangan membuat orang tua kecewa. Kalau orang tua minta tolong, minta bantuan, apapun bentuknya, lakukan segera. Prioritaskan. Prioritaskan, ini adalah satu kebaikan buat kita. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah akan lancarkan rezeki kita. Allah akan mudahkan kerja kita. Uang itu akan ngalir bertubi-tubi ke kita. Ya, rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga-duga. Ya. Dan yang kelima, Bapak dan sekalian, yang kelima, sebab jaringan kita tidak segera berkembang adalah karena kita tidak peduli dengan anak yatim. Tidak peduli dengan anak yatim. Saya sering bertanya ke jaringan saya, sudah berapa anak yatim antum? Sudah berapa anak asuh antum? Ini pertanyaan bukan pertanyaan untuk mengevaluasi, pertanyaan untuk memotivasi. Bisa jadi, Bapak sekalian, dari rezeki-rezeki mereka yang lewat kita lah menjadi asbab Allah lancarkan rezeki kita. Ada seorang pengusaha namanya Bapak Ustadz Ainur Rafiq. Dia pernah tinggal di Surabaya lalu pindah ke Jakarta. Ibunya nanya, golek apa meneh to lele? Kamu cari apa lagi? Ke Jakarta mau cari apa lagi? Kamu udah kaya di sini, mau cari apa lagi? Kata Pak Ainur Rafiq, Bu, apa saya nggak boleh punya anak asuh sampai 1.000 orang? Oh, berangkat. Dapat restu dari orang tua pertama itu. Yang kedua, memikirkan anak asuh, anak yatim. Bayangkan Bapak sekalian, pengen punya 1.000 anak yatim, anak asuh. Anak yatim atau anak asuh ini luar biasa, sumber rizki yang sangat kuat ini. Apa yang saya lakukan pertama kali saya menjalankan HNI? Saya cari 2 anak asuh. Saya cari 2 anak asuh. Waktu itu bonus saya baru 0,5 juta. Saya cari, saya temui orang tuanya. Pak, Bu, saya mau jadikan anak bapak, anak ibu jadi anak asuh saya. Saya akan kasih tiap bulan untuk biaya sekolah. Tapi mohon maaf, apa yang saya berikan ini dari bisnis yang saya lakukan. Ya, namanya bisnis kadang naik, kadang turun. Kalau naik minimal stabil, insya Allah akan saya berikan terus, berikan terus. Tapi kalau turun, mohon maaf sekali, mungkin akan saya kurangi atau saya stop. Jadi mohon bantu doanya, mohon bantu doanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang tuanya berdoa, doanya untuk anaknya, tapi rezekinya lewat kita. Itu sama dengan mendoakan kita. Dan semenjak saat itu saya tidak pernah berhenti untuk mengurangi, untuk tidak pernah berhenti untuk menambah anak yatim, anak asuh terus tambah. Bahkan sekarang berpikir bagaimana membangun pesantren-pesantren sehingga mereka bisa sekolah free. Ini adalah satu cita-cita. Bapak dan sekalian, tidak peduli dengan anak yatim ini membuat kita Allah kunci pintu rezeki kita. Jaringan kita tidak akan berkembang dan sebagainya. Yang keenam, Bapak dan sekalian, tidak amanah. Tidak amanah. Wah, ada yang bertanya. Ustaz, bagaimana kalau apa tadi tuh? Maaf Ustaz, mau tanya. Kalau bantu keponakan yang tidak punya ayah, posisi cerai, apakah termasuk anak yatim? Maaf, masih awal masalah ini. Ya, oke, pertanyaan yang luar biasa. Membantu anak yatim, apakah bagaimana dengan keluarga yang cerai? Itu boleh saja, nggak masalah itu. Lanjutkan, Bapak sekalian. Ya, yang keenam adalah tidak amanah. Saya sering memberikan modal.
pinjaman modal, pinjaman produk ke teman-teman, ke jaringan-jaringan saya. Walaupun ini banyak yang tidak suka, saya pikir ini adalah kebaikan dan sah-sah saja. Dan sering saya lakukan sejak awal dulu saya sebelum sukses. Saya pinjemin produk 2 botol, saya yang pinjemin produk 5 botol, saya pinjemin produk 1 juta, pinjemin produk 2 juta. Itu biasa saya lakukan. Dan pada saat jaringan kita support seperti itu, mereka kenceng karena salah satu sebab bisnis tidak berjalan adalah tidak punya modal. Ada orang yang pengen kerja tapi nggak punya modal. Ada orang yang punya modal tapi nggak mau kerja. Nah ini kita di HN itu saya sering menyatukan ini, menyatukan. Saya cari orang yang punya modal, saya cari orang yang tidak punya modal, saya match, saya temukan mereka, lalu mereka berjalan. Nah di antara orang-orang yang saya kasih modal, Bapak sekalian, itu banyak yang ngemplang, banyak yang tidak tidak balik uangnya. Apakah saya kecewa? Enggak. Demi Allah saya enggak pernah kecewa. Saya pernah dapat pelajaran dari Pak Heru Karpet, pengusaha karpet usianya muda. Dia bilang ke saya, Ustaz, saya tuh enggak tega kalau ada orang datang ke rumah saya lalu minta bantuan ke saya. Sampai istri saya pernah bilang, Bi, itu kemarin utang kemarin aja belum dibayar. Masa pinjem lagi? Apa dia nggak malu? Kalau kita kasih pinjem lagi tidak mendidik, Bi. Apa kata Pak Heru? Saya tidak berani untuk menolak mereka yang datang. Karena saya tidak tahu mereka datang ke rumah saya, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh datang ke rumah saya siapa? Kalau yang nyuruh Allah, yang nyuruh malaikat, gitu kan. Apa kata malaikat atau kata Allah kalau saya menolak membantu mereka? Bapak dan Ibu sekalian, sehingga pada saat orang datang ke tempat kita dan mereka minta bantuan dari kita, coba bantu, bantu semampu kita bantu. Bahkan yang sering saya lakukan walaupun ya, ini jangan ditiru nih, ini jangan ditiru. Kadang saya harus berhutang untuk bantu orang. Dan pada saat orang itu tidak bayar, hutang itu menjadi beban saya. Nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Saya dapat pelajaran yang luar biasa dari guru saya, Bapak sekalian. Pada saat itu guru saya punya piutang 2,6 miliar. Berhutang bisnis, kawannya berbisnis dengan guru saya dan berhutang 2,6 miliar. Kata anak buahnya, Pak Haji, ini mau kita kita tagih nggak gitu? Kalau kita tagih, bawa ke pengadilan, insya Allah kita menang. Surat pernyataan utang ada, orangnya masih punya uang. Kelihatan, masih punya rumah, di rumah mewah, mobil mewah, masih ada. Kalau kita bawa ke pengadilan, insya Allah kita menang. Apa kata guru saya? Nggak usah, nggak usah. Ikhlaskan saja. Saya tinggal minta sama Allah, ya Rob, kalau memang itu rezeki saya, mudahkan dia untuk membayarnya. Masih didoakan kebaikan. Doakan kebaikan. Kalau memang itu rezeki saya, mudahkan dia untuk membayar. Tapi kalau itu bukan rezeki saya, ya Rob, saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya ridho. Gantikan ia dengan rezeki yang lain. Masya Allah, Bapak sekalian. Setahun kemudian, perusahaannya berkembang dari 4 miliar jadi 45 miliar. Dari omset 4 miliar jadi 45 miliar. Lalu beliau mengatakan ke saya, Pak Bagus, tahu nggak keuntungan saya bulan ini berapa? Saya nggak tahu Pak Haji. Keuntungan saya bulan ini 2,6 miliar sebulan. Masya Allah, oh, luar biasa. Luar biasa. Utang 2,6 diikhlasin. Diganti sama Allah 2,6 miliar per bulan. Mau nggak, Bu? Mau nggak? Pasti mau. Lalu ilmu ini saya terapin. Waktu itu ada teman saya yang ngutang. Bagus, saya ngutang dong. Minjem. Berapa? 10 juta. Saya pinjemin 10 juta. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. 4 bulan. Di telepon nggak diangkat, di SMS nggak dijawab. Habis hilang gitu. Ya udah saya katakan, ya Rob, saya kalau itu memang bukan rezeki saya ridho, saya ikhlas. Gantikan yang lebih baik dan lebih berkah. Setahun kemudian, Bapak sekalian, Allah kasih tambahan rezeki buat saya. Itu 10 juta per bulan.
Ini rumus ini ternyata. Rumus luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah. Oke, ayat 280 coba dibuka. Ayat 280. Oh iya betul. Ayat 280. Saya baca artinya aja, biar cepat. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berikanlah dia tenggang waktu. Wa anta sodaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau Anda menyedekahkan, kamu menyedekahkan, itu jauh lebih baik buat kamu. Ini saya ulang-ulang, saya baca ulang-ulang terus. Ternyata konsepnya pas seperti yang diajarkan oleh guru saya. Kalau ada orang yang berhutang, kasih tenggang waktu. Setiap kali kita kasih tenggang waktu, itu sama dengan kita bersedekah senilai itu. Contohnya, ada orang berhutang ke kita 1 juta. Lalu dia bilang 3 hari. Di hari yang ketiga dia nggak bisa bayar. Di hari ketiga dia nggak bisa bayar. Maka setiap hari seakan-akan kita sedekah sebanyak uang yang kita pinjamkan itu. Itu pahalanya luar biasa. Nah, bedanya apa antara meminjamkan dengan sedekah pada orang-orang itu? Kata seorang ustadz, kalau kita meminjamkan berarti kita meringankan masalah dia. Kalau sedekah kadang-kadang orang itu nggak butuh gitu. Tapi kalau orang yang minjam pasti dia sudah punya masalah, dia punya problem dan kita bantu problemnya. Wa anta sodaku kata Rasul, kata Allah, wa anta sodaku, kalau engkau sedekahkan, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu jauh lebih baik jika kamu mengetahuinya. Alhamdulillah sekalian saya niatkan, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, gantikan yang lebih baik dan lebih berkah. Setahun kemudian Allah ganti tambah rezeki buat saya 10 juta per bulan. Wah, luar biasa. Berikutnya ulun sekalian, ada saudara saya minjam 50 juta, 100 juta. Dari 100 juta dia cuma ngembalin 50 juta. Ya, bikin surat pernyataan hutang. Tapi sampai sekarang belum bayar. Udah, saya ikhlaskan. Ya Allah, kalau memang itu rezeki saya, mudahkan dia untuk membayarnya. Kalau tidak, maka saya ikhlas, saya ridho. Gantikan yang lebih baik dan lebih berkah. Masya Allah, Bapak-Bapak sekalian, apa yang terjadi? Setahun kemudian, Allah limpahkan rezeki saya. Tambahkan 50 juta per bulan. Wow. Berikutnya lagi, saya bisnis lagi. Allahu Akbar. 350 juta. Allah, orang itu tidak bisa bayar. Lalu saya ikhlaskan. Allah limpahkan saya ke tambahan rezeki 350 juta. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi setiap kali kita ada orang minjam atau kita dizolimi atau ditipu, tidak ada pemikiran dalam pikiran saya, uang itu hilang. Yang ada pemikiran saya, Allah akan ganti uang itu sebesar itu. Beberapa tahun yang lalu saya membeli lahan. Itu nilainya kurang lebih 1.250.000.000. Ditipu sama orang. Sehingga saya harus bayar 1.250.000.000 untuk tambahan itu. Apakah saya sedih? Karyawan saya sedih semuanya. Saya bilang, saya nggak sedih. Apa yang saya bayangkan? Apa yang ada dalam pikiran saya? Kapan ya Allah akan ganti? Akan kasih saya rezeki 1.250.000.000 per bulan. Hilang 1 miliar, Allah ganti 1 miliar per bulan. Coba Anda milih mana? Kalau pemikiran kita seperti ini, maka tidak ada yang namanya kecewa. Dan tidak ada yang namanya menyesal atau marah. Nah,
Ini yang terjadi Bapak sekalian. Apa tadi? Tidak tidak amanah. Jadi bagi kita yang meminjamkan tidak ada ruginya. Tapi bagi orang yang berhutang, ada sebuah hadis. Jika ada orang yang berhutang, lalu dia tidak mau bayar hutang, niat tidak mau bayar hutang, maka Allah akan bangkrutkan dia. Ini hadis. Allah akan bangkrutkan dia. Tapi kalau ada orang yang berhutang, lalu dia bersungguh-sungguh ingin bayar hutang, maka Allah akan mampukan dia untuk membayar hutang. Masya Allah, luar biasa. Jadikan hutang piutang itu dongkrak, leverage, daya ungkit kita untuk menjadi orang yang sukses. Dengan cara apa? Amanah. Hati-hati kalau tidak amanah, Allah akan bangkrutkan. Kita yang minjemin gak usah ngejar-ngejar, capek. Ngejar-ngejar hutang capek. Mendingan ikhlasin, biar diganti sama Allah. Nah, itu. Tapi gimana Ustaz? Nah, cara berpikirnya, rizki itu bukan dalam bentuk uang. Uang itu cuma alat tukar. Ada orang yang ditipu, mau berangkat umroh ditipu. Akhirnya dia dibayarin orang untuk berangkat umroh. Tetap berangkat nggak? Berangkat. Tapi dengan caranya Allah. Ini luar biasa Bapak sekalian. Rizki. Suatu saat kita bahas tentang rahasia rizki ya. Konsep rizki ini perlu kita pelajari. Sehingga kita tenang dalam hidup ini. Berikutnya yang ke berapa? Yang keenam udah. Yang ketujuh. Memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi. Bapak dan Ibu sekalian, seorang ibu yang tadi jualan bebek, saya pernah bertanya, adakah ibu melakukan 7 sebab Allah, 8 sebab Allah kunci pintu rezeki? Saya sebutin satu persatu. Ah, ini dia Ustadz, memutus silaturahmi. Saya sudah 2 tahun nggak ketemu sama mertua saya. Loh kenapa? Bla 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 bla. Ah, alasannya banyak. Oh, gitu. Bapak dan Ibu sekalian, bisa jadi kita memutus silaturahmi dengan si fulan. Tidak ada hubungannya dengan rezeki kita. Seperti ada seorang jamaah waktu itu, Ustaz, tahun 97 saya mulai berbisnis. Tahun 90 saya mulai berbisnis di Tanah Abang. Dan saya punya sampai 3 kios di Tanah Abang. Berkembang luar biasa. Saya biayai orang tua, adik-adik saya, sehingga mereka bisa selesai sekolah. Tahun 97 hancur usaha saya Ustaz. Karena apa? Saya bilang ke adik saya, jangan pernah datang ke rumah saya. Dan saya tidak akan pernah datang ke rumah kamu. Karena adik saya yang saya biayain sekolah sampai dia kuliah, buat hati saya kecewa. Saya putus hubungan dengan dia. Mulai tahun itu Allah hancurkan bisnis saya. Mulai dengan kiriman barang yang ke konsumen tidak dibayar, mulai dari produk-produk yang rusak, mulai dari bahan yang susah didapat dan sebagainya, kehilangan konsumen di mana-mana, hancur saya dan hari ini saya punya utang 800 juta. Masya Allah, asetnya sudah terjual, masih ada utang 800 juta karena memutus silaturahmi. Sehingga Bapak dan sekalian, man ahabba an yusatallahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasilu rahimahu. Barang siapa yang ingin dilimpahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi. PCA itu adalah dalam rangka menjalin silaturahmi. PCA itu dalam rangka menjalin silaturahmi. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, saya sudah PCA tapi nggak ada yang gabung. Saya sudah presentasi kemana-mana tapi kok saya nggak 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 ada yang beli gitu. Ya salah saya di mana Ustaz? Saya bilang salah antum di niat. Salah antum di niat. Antum PCA bukan untuk jualan. PCA bukan untuk rekrut. PCA itu untuk siar produk halal. Kalau orang menggunakan produk halal, maka dia mendapat pahala. Dan ente yang mengajak dapat pahala. Udah, situ aja. Adapun orang itu nanti membeli, adapun orang itu nanti bergabung, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pikirkan ke situ.
Itu hadiah saja yang perlu disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, gabung itu ada hadiah. Tapi kalau kita mikirin hadiah terus dan sebagainya, tidak akan kita bergerak. Sudah, kita keluar rumah, sudah berbisnisnya dengan Allah. Ya Allah, saya berbisnis denganmu, ya Allah. Saya ingin mensiarkan produk halal. Saya ingin menghindarkan saudara-saudara saya dari makanan yang haram. Karena makanan yang haram ini membawa kepada kesesatan. Doanya tidak dikabulkan. Anaknya jadi anak yang durhaka. Keluarganya berantakan. Kita menyelamatkan mereka, walaupun sekalian. Dari hal-hal yang sederhana, yaitu makanan yang halal. Udah. Adapun nanti mereka membeli, adapun mereka nanti bergabung menjadi stokis dan sebagainya, itu adalah hadiah dari Allah. Hadiah. Yakin walaupun sekalian. Nah, sehingga silaturahmi ini mestinya mentor-mentor Anda mengajarkan minimal sehari 5 kali. Itu minimal. Jangan dianggap maksimal. Kalau bisa 10 ya 10. Kalau bisa 20 ya 20. Itu satu kebaikan. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Janganlah kita sudah meninggal belum melakukan amal-amal kebaikan. Semakin banyak orang yang kita ajak pada kebaikan, maka amalnya akan menjadi kebaikan buat kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa melakukan kebaikan, maka kebaikannya akan kembali pada dirinya sendiri. Maka saya sering mengatakan, tahu nggak rahasia mendapatkan rizki dari arah yang tidak terduga-duga, tidak harus bekerja, tidak harus bekerja keras, tidak harus ikhtiar kemana-kemana, tidak. Yang pertama, hindarkan hidup kita dari dosa. Seperti bayi yang baru lahir. Apakah dia kerja untuk makan? Untuk dapat susu, dapat ASI? Enggak, dia enggak kerja. Datang sendiri makanannya. Disuapin, disiapin. Kenapa? Karena bayi tidak punya dosa. Maka kalau bisa, kita jangan melakukan dosa. Walaupun manusia tidak mungkin terhindar dari dosa. Maka yang kedua, perbanyak pahala. Kita belajar dari orang tua kita. Orang tua kita udah sepuh, udah nggak kuat kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja, bahkan sakit-sakitan. Tapi kenapa masih dapat makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya? Karena mereka melakukan banyak pahala, banyak kebaikan buat anak cucunya, buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya. Sehingga balas budi, kebaikan-kebaikan itu akan berlipat ganda. Sehingga dua caranya, Bu, jangan pernah melakukan dosa, dan yang kedua perbanyak pahala. Ya, ini silaturahmi. Silaturahmi itu seperti menjalin silah rahmi. Silaturahim itu, silah itu menyatukan, rahim itu seperti satu rahim. Kita dengan saudara kita itu, kita dengan kawan kita itu seperti satu rahim, seperti adik kakak kandung. Bayangkan, seperti adik kakak kandung itu, kalau udah seperti adik kakak kandung itu, kita ke rumahnya langsung ke dapur juga nggak masalah. Saking deketnya gitu. Assalamualaikum, belum dijawab kita langsung masuk pun nggak masalah. Saking deketnya. Dan kunci dari satu rahim adalah gift, tahadu tahabu. Saling memberi hadiah. Jangan menuntut hadiah, tapi memberi hadiah saja. Terus beri hadiah, beri hadiah, beri hadiah. Luar biasa menurut sekalian. Pasti kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Bukan dari sang yang kita beri kebaikan. Jangan berharap dari orang yang kita berikan kebaikan. Itu terlalu kecil. Tapi berharap dari Allah. Maka akan dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan. Ini pasti. Saya sendiri mohon sekalian, waktu masih sekolah, dibantu sama kakak saya. Saya merasa harus balas budi. Ini perasaan fitrah manusia yang Allah tanamkan kepada hati manusia. Jangankan manusia, hewan pun kalau kita kasih kebaikan, dia akan nurut, dia akan melindungi tuan rumahnya, tuannya. Anjing pun seperti itu, apalagi manusia.
Lakukan kebaikan-kebaikan. Jangan-jangan rezeki kita masih sedikit karena kebaikan yang kita lakukan masih sedikit. Apakah sedikit jumlahnya atau sedikit orang yang merasakan kebaikan? Sebagai contoh saja, Bill Gates, penemu Microsoft. Waktu dulu komputer belum dimiliki oleh semua orang, belum bisa punya komputer. Karena kenapa? Satu komputer itu harganya luar biasa mahal. Waktu itu tahun 82 dia mengatakan saya pengen setiap orang punya komputer. Kata temennya, bego kamu ya. Komputer harga miliaran begini mana mungkin setiap orang punya. Tapi hari ini membuktikan dia bahwa setiap orang punya komputer dalam bentuk HP. Ini satu real yang kebaikan yang dia lakukan, dan kita lihat Bill Gates masuk dalam 10 orang terkaya. Jadi konsentrasilah melakukan kebaikan-kebaikan apapun kebaikannya. Dan di HN ini jelas kebaikannya banyak sekali. Kebaikannya banyak sekali. Dan yang ke-8 Bapak sekalian, 8 sebab jaringan tidak kunjung berkembang, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Apa hubungannya rumah tangga dengan jaringan? Memang tidak bisa dihubungkan secara langsung. Karena rezeki itu suatu hal yang goib. Rezeki dan jodoh, mati, itu suatu hal yang goib. Maka saya sering mengatakan bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ini akan menyebabkan jaringan kita tidak kunjung berkembang. Contohnya, kita mau PCA keluar, berantem sama istri, pasti nggak akan PCA. Pasti ngeloyor ke tempat yang lain. Mancing lah, ke rumah temen lah. Kalau yang imannya kurang kuat, kedugem lah sebagainya. Nggak akan kerja. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau marah, tahan. Tahan ini, tahan. Maka kunci dapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, salah satunya adalah menahan amarah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina ghaidha. Menahan amarah. Tahan aja. Pak, kalau marah ditahan nanti malah jadi penyakit. Salah, terbalik. Kalau marah itu diledakkan, dikeluarkan, maka akan bertambah parah. Dia seperti lautan minyak, lalu kita semburkan api, dia akan meledak. Dia akan melebar gitu. Maka tahan amarah itu di depan bensin, di depan minyak bakar. Tahan, maka dia tidak akan meledak. Tapi pada saat Anda ledakan, dia akan berbahaya. Atau orang yang tidak bersalah pun kalau Anda marah, dia akan ikut marah. Akan merembet kemana-mana dan bahaya. Wal kadhimina itu. Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka akan mendapatkan surga. Surga bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga mendapatkan surga. Ya, salah satu kawan saya, waktu itu dia posisinya manajer, lalu naik karirnya menjadi direktur. Akhirnya konflik dengan komisaris. Karena satu dan lain dia marah luar biasa. Konflik, akhirnya pecah kongsi perusahaannya. Akhirnya dia punya hutang sekitar 800 juta. Utang 800 juta. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan akhirnya beliau meninggal dalam kondisi stroke. Kenapa? Tidak menahan amarah. Tahan amarah. Tahan amarah. Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Ini kalau seandainya istrinya marah, suaminya sabar. Suaminya marah, istrinya sabar. Tidak terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu kalau suami istri marah. Sehingga bapak-bapak sekalian, cara yang paling tepat adalah suami punya ekstra sabar yang lebih besar daripada istri. Karena istri secara emosional sangat meletup-letup. Seorang suami harus bisa lebih dewasa. Kenapa istri marah? Kenapa istri emosian? Kita harus sebagai suami ini harus paham. Bahkan kisah tentang Umar yang dimarahi sama istrinya, walaupun ada yang mempertanyakan tentang hadis ini, gitu kan, tentang kisah ini apakah sahih apa tidak, tapi saya melihat bahwa seorang laki-laki yang dewasa, laki-laki yang pemberani,
adalah orang yang bisa menahan marahnya. Bukan orang yang bisa melampiaskan marahnya, tapi yang bisa menahan amarah. Dan pada saat kita bisa menahan amarah, maka Allah akan limpah gandakan rizki kita berlipat-lipat, berlipat-lipat. Saya pernah curhat, istri saya pernah curhat, Bi, teman saya begini. Saya mau balas kejahatan itu, katanya dia. Saya bilang, Mi, kamu mau balas itu adalah fitrah, ya kan? Ihsan itu kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan, itu adalah fitrah. Hukum kisos berlaku fitrah. Tapi kalau kamu sabar, Allah akan kasih kamu rumah. Mau nggak kamu rumah? Kok bisa, Bi? Iya. Doa orang-orang yang terzolimi itu makbul. Antara dia dengan Allah itu dekat. Maka pada saat kita dizolimi yang membuat kita marah, maka tahan amarah, berdoa saja, ya Allah, saya pengen mobil, ya Allah, saya pengen rumah. Jadi pada saat kita terzolimi, itu adalah jackpot yang Allah datangkan buat kita untuk pengabulan doa. Anda mau milih melampiaskan doa, mau melampiaskan amarah, ya kan? Atau ingin mendapatkan pengabulan doa. Itu adalah pilihan buat itu. Kalau saya milih pengabulan doa. Setiap kali saya dizolimi, saya minta sama Allah sesuatu. Waktu itu saya pernah ada yang zolimi, saya minta rumah, dikasih sama Allah rumah. Alhamdulillah rumahnya lantai 3. 3 lantai. Allah a'lam bishawab. Saya rasa cukup ini dulu. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang panjang lebar dalam aplikasinya di HNI. Karena ini saya terapkan di HNI, walaupun secara tidak langsung ini adalah ilmu umum, tapi begitu saya terapkan di HNI, subhanallah Bapak sekalian, Anda bisa melihat, ya, walaupun yang saya dapatkan ini karunia dari Allah, tapi bagaimana caranya Anda bisa duplikasikan. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu tidak ada hubungannya dengan ilmu teori how to. Ilmu teori yang kita dapatkan semua mentok. Nah, kadang kita harus melakukan ilmu-ilmu yang lain. Coba kita melihat. Mungkin ada banyak orang yang jual nasi goreng di pinggir jalan. Yang jual nasi goreng inilah, nasi goreng itulah, di pinggir jalan banyak sekali. Pertanyaannya, pada saat kita mencari nasi goreng, kenapa kita beli nasi goreng yang si A, bukan si B? Kenapa kita beli nasi goreng si A bukan si B? Padahal kita sama-sama nggak tahu. Misalkan kita lagi sedang keluar kota, itulah cara Allah mendatangkan rezeki. Saya pernah ke Pangandaran, nyasar pun sekalian. Lalu tengah jalan lapar, beli nasi goreng. Makan tuh nasi goreng lapar. Udah selesai kenyang, lalu kita tanya sama penjual nasi goreng, Pak, kalau Pangandaran lewat mana? Bapak situ depan, mungkin 100 meter belok kiri. Masya Allah. Ternyata nyasarnya tuh sedikit aja. Nyasarnya tuh sedikit, cuma 100 meter. Tapi begitulah cara Allah mengirim rizkinya. Dan kita harus memahami itu. Bapak-bapak sekalian, cukup. Mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah yang bisa nanti dijawab. Silakan. Baik, terima kasih pada Bapak Ustadz Bagus Hernowo selaku Presiden Leader Club kita di Al-Falah Group. Bapak Ibu semua yang dari tadi alhamdulillah sudah menyimak, dan alhamdulillah juga ini partisipan kita sudah sebanyak 494 orang, ya, mudah-mudahan bisa tembus di angka 500 orang, ya. Kita masih tetap menunggu para mitra-mitra yang lain untuk bisa masuk ke ruang Zoom, karena kita masih tetap membuka ruang Zoom kita. Bapak Ibu semua, yang alhamdulillah yang sudah menyimak dari tadi kita buka acara di awal, kita berikan break sejenak untuk Ustadz Bagus untuk jeda sementara, dan selanjutnya kita persilakan iklan atau broadcast yang akan disampaikan oleh tim kami. Dipersilakan. Iya. Dengan visi menjadi koperasi syariah yang terpercaya dan terdepan dalam membangun dan mengembangkan perekonomian umat,
Aktivitas Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur atau KOSPE berlangsung sejak tanggal 20 Januari tahun 2012. KOSPE juga telah terdaftar secara nasional di Departemen Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, sehingga dapat menjangkau anggota yang ada di seluruh Indonesia. Dengan misi untuk penguasaan modal, dengan menjadi koperasi syariah yang menjalankan program dan bisnis berasaskan syariah. Optimalisasi sistem teknologi, guna transparansi, kecepatan dan ketepatan kinerja koperasi. Memproduksi dan memasarkan produk-produk Muslim Indonesia, terutama anggota KOSPE ke seluruh dunia. Penguasaan lahan, dengan membeli dan mengoptimalkan lahan di Indonesia agar lebih bermanfaat. Mengoptimalkan peluang usaha lainnya, yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi KOSPE pada umumnya dan bagi anggota KOSPE pada khususnya. Struktur lembaga KOSPE yaitu, sebagai Dewan Syariah KOSPE, Haji Nur S. Bukhori, SPD, SE, MSI, dan M. Aman Toha, LC. Sebagai Dewan Pengawas Umum KOSPE, Insinyur Haji Muhammad Anas, Ari Mariadi, dan Hajah Dewi Larasati. Sebagai Pengurus KOSPE, Haji Bagus Hernowo, Aminto Setiawan, Herdi Leonardi, Haji Agus Supriyanto, SSOS MSI, dan Dedi Saputra. Pengelolaan secara modern dan digitalisasi sistem KOSPE dapat menjangkau para anggota yang tersebar ke seluruh Indonesia dengan meluncurkan aplikasi bernama MyKOSPE yang memiliki banyak fitur luar biasa. MyKOSPE memiliki banyak manfaat, antara lain, melihat saldo dan mutasi simpanan, transfer simpanan antar anggota, beli pulsa dan token listrik, bayar tagihan listrik, BPJS, PDAM, dan Telkom, transfer ke bank lain, dan lain sebagainya. Sebagai koperasi konsumen, KOSPE memiliki banyak unit bisnis sebagai bentuk pengelolaan dana anggota agar mendapatkan keuntungan dan bagi hasil untuk anggota. Unit bisnis itu antara lain, unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau USPPS, bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk para anggota KOSPE dengan akad-akad syariah dan bebas riba. El-Fala Travel, bergerak di bidang jasa perjalanan umroh dan haji, serta wisata halal ke berbagai tempat wisata di Indonesia hingga luar negeri, dengan mengedepankan kenyamanan, keamanan dan pengalaman luar biasa saat berwisata. Al-Fala Store, bergerak di bidang retail dan penyediaan produk berkualitas antara lain, ginger lemon, ginger peach, santri oil, AF parfum dan lain-lain. BCHNI Bekasi 4, bergerak di bidang penyediaan produk halal berkualitas HNI, terdiri dari produk herbal, produk kesehatan, produk kosmetik, dan lain-lain. Bagus Industri Gemilang atau BIG, bergerak di bidang pengelolaan lahan perkebunan dan pertanian, untuk diproduktifkan dan keuntungannya untuk mewujudkan 1000 pesantren penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, pada September tahun 2023, KOSPE meraih penghargaan dari Dinas Koperasi Kota Bekasi, menjadi koperasi terbaik di Kota Bekasi, dan penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono. El-Falah Travel KOSPE terus berkembang sehingga mulai tahun 2023, KOSPE berfokus pada pelayanan untuk ibadah umroh dan haji. Bagi anggota yang ingin menabung, bisa membuka simpanan umroh, bisa nabung umroh mulai dari 150.000 saja per bulan, serta bagi anggota yang ingin langsung berangkat umroh, bisa mengajukan pembiayaan umroh. Jadilah bagian dari KOSPE, dan mari bersama bangkitkan ekonomi umat. Ayo jadi anggota KOSPE, gabung sekarang dan rasakan manfaat luar biasanya. Info KOSPE 0811880777, Facebook Koperasi Syariah PE, Instagram @kospe.id, website kospe.id. Kebayang gak sih, dengan 300.000, bisa gak ya berangkat umroh? Bisa berangkat umroh bareng orang-orang tercinta. Kini, ibadah umroh bukan hanya impian. Alhamdulillah wa syukrulillah. Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur atau KOSPE, dengan produk simpanan umroh, Siroh Plus KOSPE,
adalah produk yang dirancang untuk masyarakat yang ingin berangkat umroh dengan cara menyimpan dana sesuai kemampuan dan tanpa dibatasi atau diatur jangka waktunya. Keunggulan Siroh Plus Kospay yaitu otomatis menjadi anggota Kospay, cek saldo dan mutasi simpanan kapanpun dimanapun via aplikasi My Kospay, bebas riba dan sesuai syariah, bisa setoran via virtual account Bank BSI, transfer HNI cash dan potong bonus HNI. Jumlah setorannya sangat fleksibel, jangka waktu menyimpan bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Cara daftarnya sangat mudah. Pertama, foto KTP Anda. Selanjutnya, setoran awal Rp300.000 ke Bank BSI nomor rekening 7777700043 atas nama Kospay. Kemudian isi form pendaftaran simpanan umroh plus. Terakhir, tunggu konfirmasi sukses dari customer service Kospay. Untuk melakukan setoran Siroh Plus Kospay sangat mudah dan bisa dilakukan dengan banyak cara, yaitu transfer virtual account BSI ada di detail produk simpanan umroh di aplikasi My Kospay. Transfer ke BSI 7777700043 atas nama Kospay. Transfer HNI cash ID HNI 01541210 atas nama Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Potong bonus HNI, cukup isi form permohonan potong bonus HNI. Transfer e-wallet HNI 1302999 atas nama Agus Supriyanto. Dengan setoran awal Rp300.000, Rp100.000-nya sebagai DP umroh di El Falah Travel, mendapatkan syal cantik, dan Rp200.000-nya sebagai saldo simpanan umroh plus Kospay. Jadilah bagian dari mereka dengan mulai nabung umroh sekarang juga, hanya Siroh Plus solusi nabung umroh Anda. Bayangkan bahwa Anda telah ada di depan Ka'bah, berdoa dan bermunajat di tempat yang mustajab. Wujudkan impian umroh Anda mulai dari sekarang. Daftar sekarang juga, hubungi marketing atau agen Kospay. Info lebih lanjut, kospay.id. Baik, terima kasih ya kepada Ustadz Bagus. Ya, berhubung dengan waktu, di akhir acara ini kita persilakan pada Ustadz Bagus memberikan closing statement agar lebih memotivasi kita, khususnya jaringan dari Al-Falah Group, membesarkan jaringan, membesarkan omset kita, ya agar di akhir 2023 ini kita mendapatkan hasil yang terbaik, dan yang terpenting adalah mimpi kita untuk berangkat umroh bisa tercapai dan terlaksana. Bahkan kita bisa berangkat satu grup jaringan, yaitu grup Al-Falah Group, ya bisa berangkat umroh bareng. Dipersilakan pada Ustadz Bagus. Ya, saya ingin cerita sedikit lagi cerita. Waktu saya ke Sapeken. Ini Bapak-Bapak sekalian, Sapeken itu kepulauan masuk Sumeneb, Madura, tapi penduduknya Bugis. Ya, penduduknya itu turunan Bugis dari Sulawesi. Saya pernah ke Sapeken dan sangat terinspirasi di sana, mensiarkan produk HNI, produk halal, ketemu sama kiai di sana dan luar biasa, disambut luar biasa. Yang menarik adalah pada saat saya pulang, kiainya menyambut saya dengan makan ikan bakar di Keramba, tempat pengepul ikan di Keramba. Kita makan di Keramba, bakar ikan, semakan sebagainya. Tiba-tiba saja sekitar jam 2 siang itu ada nelayan yang datang nyetor ikan ke Keramba itu. Lalu saya tanya sama Ustadz yang di sana, Ustadz itu dia nyetor berapa kilo gitu? 2 kilo Ustadz, 2 kilo. 2 kilo. Dari jam berapa? Dari subuh sampai jam 2 nih dia dapat 2 kilo, nyetor 2 kilo. Hah, 2 kilo emang cukup untuk hidup gitu. Nyetor ikan 2 kilo, cukup Ustadz. Karena 1 kilo harganya 400.000. 1 kilo harganya 400.000 berarti dia dapat 800.000. Keren sekali. Ikan apa? Ikan kerapu merah. Ikan kerapu merah kalau hidup itu harganya 400.000 per kilo. Dia dapat 800.000. Lalu saya tanya kepada Ustadz yang di sana yang mengurus ini, Ustadz,
Tapi kalau saya perhatikan penduduk sini kok nggak ada yang kaya-kaya. Mereka semua sederhana, ya lebih di bawah garis kemiskinan lah saya bilang gitu. Rumahnya ya nggak ada yang mewah. Dia bilang. Itulah dia Ustadz, masalah nelayan ini. Mereka tidak punya konsep yang namanya konsep penabung. Mereka menganggap bahwa laut adalah tabungan mereka. Mereka ke laut baru pada saat butuh uang. Jadi butuh uang baru dia berlayar, butuh uang dia berlayar. Ini nih dia dapat nih 800.000, nanti nyari ikan lagi seminggu kemudian. Ih, saya bilang kok bisa begitu gitu? Kok ada orang yang hidupnya begitu? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya saya melihat bahwa kehidupan kita ini sering begitu. Kita hanya berpikir untuk kepentingan kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri. Maka saya sering katakan, rezeki apa namanya rezeki kita kecil karena cita-cita kita kecil. Cita-cita kita kecil karena kita egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Kenapa nggak berlayar tiap hari yang keuntungannya, penghasilannya bisa dibagi-bagi? Sehingga Bapak dan sekalian, bangunkan mimpi yang besar untuk umat. Maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan inspirasi ini bisa memberikan motivasi buat kita semua. Kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz Bagus Hernowo, selaku Presiden Leader Club Al-Falah Group yang sudah memberikan motivasi kepada kita untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk memperbesar bisnis kita di HNI. Kita berikan tepuk tangan yang meriah pada Ustadz Bagus. Ya. Semoga masih tetap semangat Bapak Ibu semua pada malam hari ini walaupun sudah pukul 21:51 ya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Bagus yang sudah memberikan motivasinya dan memberikan materinya pada home sharing Akbar pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Kepada Bapak Ibu semua di kesempatan terakhir ini kami ucapkan juga terima kasih khususnya kepada jaringan-jaringan Al-Falah Group, para LED yang hadir pada malam hari ini dari tim Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur juga alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas supportnya dalam penyelenggaraan home sharing Akbar Grow Up Your Business pada malam hari ini, dan juga para dari manajemen Kospe yang juga ikut hadir menyimak pada malam hari ini juga kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terlebihnya kepada mitra-mitra HNI jaringan Al-Falah Group yang sudah ikut dalam home sharing Akbar pada malam hari ini. Insya Allah untuk pendaftaran umroh dari tim marketing Kospe juga akan melakukan japri langsung ya kepada Bapak Ibu kemungkinan besok atau minggu-minggu besok untuk melanjuti mimpi kita bisa berangkat umroh melalui tabungan umroh yang ada di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Jadi mohon dapat diterima para marketing kami untuk menjapri Bapak Ibu semua ya, dalam rangka juga memotivasi Bapak Ibu untuk bisa berangkat umroh bersama grup yang kita cintai ini, yaitu jaringan Al-Falah Group. Baik, kita tutup untuk acara malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya pada Ustadz Bagus, terima kasih, dan juga para LED juga terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di home sharing Akbar selanjutnya.